Assalamualaikum. Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia Bu Nuriani anak-anak. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai anak-anak. Halo anak-anak, alhamdulillah ya, pagi ini kita masih bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dalam keadaan sehat ya anak-anak. Anak-anak, walaupun kita belum bisa bertemu dan bertatap muka, tapi kalian harus tetap semangat ya belajar dengan ibu. Semangat! Anak-anak, pada minggu ini kita akan membahas bab baru ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang teks deskripsi, pada minggu ini kita akan membahas tentang teks cerita fantasi. Anak-anak, apakah sebelumnya kalian sudah pernah tahu apa sih pengertian dari cerita fantasi? Mungkin sebenarnya kalian sudah sering menonton cerita fantasi, hanya saja kalian belum tahu apa sih pengertiannya, karena cerita fantasi sangat sering kalian tonton di televisi. Mungkin kalau sekarang di YouTube ya anak-anak. Nah, salah satu contohnya adalah Harry Potter, Ambilkan Bulan, dan SpongeBob. Lalu Nataga Dragon, itu adalah teks cerita fantasi. Bu, apa sih cerita fantasi itu? Anak-anak, cerita fantasi merupakan cerita fiksi bergenre fantasi. Jadi dunia fantasi yang diciptakan oleh si penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin itu dapat terjadi. Jadi, maksudnya cerita fantasi itu merupakan teks yang dibuat berdasarkan imajinasi si pengarang, yang isinya merupakan hayalan, angan-angan dari si penulis ya anak-anak. Nah, lalu ciri-ciri dari cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi itu bertema ajaib, aneh, misterius. Biasanya temanya berbau mistis misalnya. Lalu ada beberapa keajaiban di dalam ceritanya, atau misalnya magic gitu ya anak-anak. Nah, yang kedua, ide cerita terbuka, tidak dibatasi oleh lintas ruang waktu. Mungkin awalnya dia ada di zaman modern seperti kita, lalu tiba-tiba dia bisa berpindah lintas waktu, berada di ruang atau di waktu zaman purba misalnya anak-anak. Nah, itu cerita fantasi lintas ruang waktu ya anak-anak. Jadi kalian kalau pernah melihat atau membaca cerita yang berpindah ruang waktu atau lintas ruang waktu, berarti itu adalah salah satu ciri dari cerita fantasi. Yang keempat, tokoh unik memiliki kesaktian. Di dalam cerita fantasi, tokohnya unik-unik anak-anak dan memiliki kesaktian yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, si tokoh itu dapat terbang, atau misalnya tokoh tersebut bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Nah, itu memiliki kesaktian ya anak-anak. Lalu yang kelima, bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Jadi dalam cerita tersebut tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Yang terakhir, keenam, yaitu bahasanya variatif, ekspresif, dan beragam. Dalam cerita fantasi, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari.
atau bahasa percakapan yang bukan formal ya anak-anak. Nah, jenis cerita fantasi itu dibagi ke dalam dua anak-anak, berdasarkan kenyataan dan berdasarkan latar cerita. Nah, jika yang cerita fantasi berdasarkan kenyataan dibagi menjadi dua jenis, yaitu fantasi total dan fantasi irisan atau fantasi sebagian. Fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang di dalam teksnya semua objek yang terdapat dalam cerita itu tidak dijumpai dalam kehidupan nyata. Jadi kejadian, tempat, ruang, latar, waktu tidak ada di dalam kehidupan nyata anak-anak. Nama-namanya si tokoh ataupun zamannya misalnya tidak ada di dalam kehidupan nyata. Yang kedua yaitu fantasi irisan atau fantasi sebagian, yaitu cerita fantasi namun masih menggunakan nama-nama serta tempat yang ada dijumpai pada kehidupan nyata. Jadi di dalam fantasi irisan masih menggunakan beberapa objek yang ada di kehidupan nyata. Misalnya dia berada di suatu negara yang memang ada di kehidupan nyata, atau misalnya dia menggunakan nama-nama yang ada di dalam kehidupan nyata. Itu anak-anak, contohnya Harry Potter ya. Nah, untuk fantasi total contohnya Nathaga Dragon atau misalnya SpongeBob ya anak-anak, karena memang cerita SpongeBob itu tidak ada di dalam kehidupan nyata ya anak-anak. Lalu jika kita melihat cerita fantasi bisa dibedakan menjadi jenisnya berdasarkan latar cerita. Dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fantasi sejaman dan fantasi lintas waktu. Apa sih fantasi sejaman? Yaitu latar yang digambarkan adalah satu zaman yang sama. Jadi cerita yang kalian baca atau yang kalian tonton itu tidak berpindah zaman anak-anak, hanya menceritakan satu zaman itu saja. Nah, yang kedua, fantasi lintas waktu, yaitu cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda di dalam satu cerita. Jadi, di dalam satu cerita tersebut bisa menggunakan dua latar, atau misalnya seperti film Doraemon bisa berpindah tempat yang tadinya di zaman modern menjadi ke zaman yang lebih modern lagi kan kalau Doraemon, ke tahun sekian. Nah, ataupun misalnya ada cerita yang tadinya di zaman modern berpindah ke zaman purba misalnya anak-anak. Itu merupakan fantasi latar yang berpindah waktu atau lintas waktu. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran pagi ini kita tutup dengan alhamdulillah, karena kita masih diberi kesehatan, itu intinya anak-anak. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dipahami anak-anak. Kalian tetap semangat walaupun belajar di rumah. Untuk tugas pagi ini nanti Ibu share di grup. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.